lagi sama aku Alvita di Tanda Tanya. Kalau nggak tanya, tahu dari mana? Nah, episode kali ini aku akan ngebahas salah satu fenomena sosial yang tahun ini kerap kali terjadi dan menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Nah, yaitu adalah tindakan perilaku bullying atau perundungan. Nah, aslinya perilaku ini sering kali terjadi karena remaja atau yang disebut generasi Gen Z menjadi populasi paling rentan mengalami bullying sebagai korban maupun sebagai pelaku. Nah, sepanjang Januari hingga Agustus 2023 ini, KPAI mencatat kasus perlindungan anak itu mencapai lebih dari 2.300 kasus. Dari data tersebut ditemukan sebanyak lebih dari 80 kasus merupakan kasus tindakan bullying pada anak. Melihat dari data tersebut, bullying ini kerap kali dialami oleh para generasi Gen Z. Nah, kira-kira kenapa ya penyebabnya? Kenapa generasi Gen Z menjadi populasi yang paling rentan mengalami ini? Nah, kita akan bahas bersama pada episode kali ini. Sudah bersama kita bintang tamu spesial pada kesempatan kali ini, Ibu Rina Herlina Haryanti. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi, Mbak. Oke, Ibu. Nah, teman-teman Sochers, Ibu Rina ini merupakan salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik dan merupakan aktivis perempuan dan perlindungan anak, Ibu ya. Ya, oke. Ibu, sudah saya singgung di awal tadi ya Bu ya, mengenai kasus perundungan atau perilaku bullying yang naasnya kerap disebabkan atau kerap dialami para pelaku atau para pelakunya atau korbannya merupakan generasi Gen Z. Kira-kira Ibu melihat dari data yang telah saya sampaikan tadi di awal, mengapa bullying ini kian marak terjadi pada populasi Gen Z, Ibu? Oke. Bullying memang sedang terjadi, dan sebelum kita bahas kenapa sih Gen Z yang kemudian kerap menjadi korban atau rentan mengalami bullying tadi. Jadi bullying itu adalah, kita sebutnya perundungan ya. Perundungan itu adalah satu aktivitas atau tindakan yang basicnya adalah kekerasan. Kalau bicaranya kekerasan itu macam-macam. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, perundungan atau bullying itu adalah suatu perilaku yang kejadiannya berulang. Jadi kalau bilang bullying berarti kejadian itu nggak cuma sekali, tapi kejadian itu berulang ya, selalu berulang. Tadinya mungkin dianggap hanya lelucon, tadinya mungkin hanya dianggap ini bercandaan aja gitu. Ternyata ini terus dilakukan dan menjadi sesuatu yang dianggap sesuatu yang biasa. Nah, kenapa generasi Z yang kemudian sering menghadapi bullying ini? Pertama, kita harus lihat bahwa generasi Z itu adalah generasi yang lahir itu sekitar tahun 2000 sampai dengan 2006 ya. Sebelumnya generasi Alpha gitu ya. Nah, generasi ini memang tidak pernah bisa lepas dari yang namanya gadget. Sehingga keseharian mereka itu memang mereka berhadapan atau selalu berinteraksi dengan yang namanya gadget. Nah, karena mereka berhadapan dengan yang namanya gadget, otomatis konteks sosial, adaptasi sosial atau interaksi sosial yang dilakukan secara konvensional itu sangat jarang dilakukan ya. Sehingga ketika mereka turun ke lapangan atau mereka benar-benar berada pada situasi lingkungan yang asli, nah mereka kemudian kerap akan mengalami yang kita sebut dengan shock culture gitu ya, karena perbedaan gadget dengan perbedaan lingkungan seperti biasanya itu kan berbeda. Nah, apa yang kemudian terjadi? Konteks kesiapan mental. Ngomong di WhatsApp sama ngomong secara verbal itu kan beda. Ngomong di WhatsApp mungkin kita nggak ngerasa langsung sakit hati karena kita tidak pernah melihat bagaimana gestur mereka, bagaimana cara ngomong mereka, bagaimana alis mereka jalan atau kemudian mata mereka melirik dan lain sebagainya. Ketika sampai pada lingkungan yang aslinya, kita akan bicara dengan sesuatu yang langsung berhadapan dengan gestur, sehingga mudah terasa sakit hatinya. Duh, kok matanya gitu sih? Kok alisnya gitu sih? Kok tindakannya begitu sih? Nah, itu yang membuat orang tidak siap. Si anak kemudian menjadi tidak siap dan kemudian menjadi kalau dia korban, dia akan lebih mudah untuk down, ya sakit hati tadi, atau jadi insecure misalnya.
tetapi kalau pelaku dia akan kemudian membuat mereka menjadi lebih puas gitu ya, karena oh ini toh kita berada di dunia yang aslinya dan berhadapan dengan orang dan dia bisa melakukan apapun. Jadi penyebabnya adalah tadi ada sebuah budaya yang memang berbeda antara generasi X, generasi Y dan generasi Z. Nah tadi adaptasi soal perilaku tadi, persoalan teknologi dan informasi sangat mempengaruhi kenapa kemudian orang menjadi lebih rentan terhadap bullying. Nah Ibu, membahas tentang perilaku bullying Ibu ya, apakah bullying ini sebenarnya itu dapat terjadi secara tidak sengaja Bu? Mengingat bullying ini kan disebabkan karena kebiasaan mungkin ya Bu ya. Apakah sebenarnya bullying atau tindak perilaku bullying ini, perundungan ini dapat dilakukan atau secara tidak sengaja dilakukan oleh pelaku nih Bu? Nah bagaimana indikasinya sebuah perundungan atau perilaku bullying ini dapat dikatakan sebagai perundungan gitu Bu? Okay. Jadi tadi kalau kita bicara perundungan atau bullying, kata kuncinya adalah pasti mengalami kekerasan, gitu ya. Kekerasan itu ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dibilang itu perundungan atau dibilang itu bullying kalau terjadi keberulangan. Oke, kalau berulang berarti sebenarnya sesuatu yang awalnya mungkin nggak disadari. Mungkin tadi cuma bercanda doang, kamu bapaknya namanya gitu ya. Kedua kali kemudian karena sudah berulang berarti kan sudah dari alam, tidak lagi dari alam bawah sadar, tapi sesuatu yang dilakukan karena ada niat gitu ya, sehingga kemudian oh dia kalau dibilang begitu nggak marah kok. Kemudian diulang lagi. Pada satu masa orang kan punya titik kesabaran ya, sehingga kemudian loh kok saya seringkali diperlakukan seperti itu. Nah itu yang kemudian menyebabkan awal mulanya terjadinya bullying. Jadi kalau orang bilang bisa nggak sih bullying itu dilakukan awalnya tidak sadar? Yes, betul ya awalnya. Tetapi kemudian itu belum kita sebut sebagai bullying ya. Tetapi itu adalah tindakan yang dilakukan mungkin tadi awalnya bercanda dan lain sebagainya. Kata kunci bullying adalah perulangan. Diulang lagi 2, 3, 4 dan berkali-kali. Nama itu yang kita sebut kemudian dengan bullying. Bullying ini bukan tidak disadari, tetapi adalah sesuatu yang direncanakan ya, karena orang melakukan 2-3 kali aktivitas, kalau itu kemudian bukan sesuatu yang direncanakan atau bukan sesuatu yang biasa, itu kan tidak mungkin. Berarti tindakan perilaku bullying ini dilakukan secara berulang gitu ya Bu? Secara berulang dan bukan secara tidak sengaja, tapi direncanakan gitu ya Bu? Direncanakan oleh pelaku sendiri. Gitu. Jadi kalau misal kita mengalami tindakan bullying tapi dilakukannya oleh pelaku hanya 1-2 kali, mungkin itu bukan langsung itu merupakan tindakan bullying gitu ya Bu? Ya tadi kalau tadi kata kuncinya adalah bullying itu keberulangan ya. Keberulangan. Kalau baru sekali tapi kemudian orang sudah merasa aduh saya nggak nyaman, aduh saya sakit hati, saya udah nggak enak, itu kategorinya adalah kekerasan. Tapi nanti kategori bentuknya kekerasan yang mana gitu ya. Tapi kalau itu terjadi berulang kali berarti dia sudah yang kita sebut dengan perundungan atau bullying tadi. Sehingga kalau dia terjadi berulang berarti dia melakukan itu dengan niat gitu ya, dengan sesuatu yang kayaknya puas deh kalau saya melakukan aktivitas tersebut. Jadi ada kepuasan tersendiri dari pelaku ketika misalnya korban itu merasa menjadi down, menjadi lebih insecure dan lain sebagainya. Nah, dari perilaku tindakan bullying ini Bu, sebenarnya siapa yang harus atau siapa yang semestinya kita salahkan dari kasus perundungan atau kekerasan yang makin hari makin sering terjadi seperti ini ya Bu ya? Nah, adakah kemungkinan perundungan yang terjadi ini disebabkan oleh pelaku yang pernah menjadi korban mungkin ya di masa lalunya, atau sekarang merasa ingin balas dendam terhadap pihak yang lebih rendah, atau bagaimana Bu? Ya, kalau kita bicara kenapa bisa terjadi bullying, bullying itu bisa terjadi satu mungkin dia pernah mengalami trauma gitu ya. Trauma ini dalam konteks begini, awalnya mungkin dulu dia pernah mengalami dibully. Ya, dia pernah mengalami dibully. Berarti kategorinya dulu dia adalah korban, ya. Tetapi kemudian pada satu waktu korban ini akan berubah menjadi pelaku. Karena tadi satu alasannya adalah balas dendam gitu ya. Balas dendam gimana caranya sakit hati saya pada masa yang lalu saya bisa kemudian tuntaskan dengan melakukan bullying pada waktu yang akan datang, entah itu pada siapapun, tetapi kemudian itu adalah perluapan dari aktivitas yang sebenarnya traumatik terjadi pada masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, bullying itu juga bisa terjadi, bisa jadi dia tidak pernah trauma,
tetapi kemudian dia memiliki ketidaksiapan mental. Ya, karena ada orang yang tadi Gen Z itu kan disebutnya sebagai generasi yang, mohon maaf, rodo-rodo antisosial ya. Karena dia terlalu banyak, apalagi selama pandemi COVID ya, orang bilang lulusan COVID gitu ya. Orang bilang dia nggak terlalu banyak berinteraksi secara langsung dengan masyarakat pada umumnya, sehingga dia kemudian berada pada satu situasi di mana teknologi dan informasi menjadi pegangannya, sehingga begitu dia keluar sampai ke masyarakat, kemudian dia tidak siap, sehingga shock gitu ya Bu ya. Betul, sehingga kemudian bagaimana saya harus beradaptasi, bagaimana saya harus berinteraksi, bagaimana saya menghadapi orang yang kok menekan saya gitu, bagaimana kok ada orang yang ngomongnya keras padahal biasa aja, tapi kemudian karena si anak itu merasa dia kayaknya marahin saya deh, itu sudah bisa mungkin secara mentalnya dia nggak siap tadi, sehingga kemudian insecure-nya tambah muncul. Nah itu ketika orang sudah insecure, itu kemudian pada pelaku itu adalah satu waktu di mana saya dapat korban nih, ya orang yang insecure itu mudah untuk kemudian dibully gitu ya, karena dia tidak siap secara mental. Nah, siapa yang salah? Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, tetapi itu bisa terjadi karena satu, anaknya tadi yang tidak siap. Yang kedua, ada peran pola asuh keluarga yang mungkin tadi tidak disiapkan, bagaimana kemudian anak menghadapi kehidupan di luar keluarga gitu ya. Dia harus beradaptasi dengan masyarakat, harus beradaptasi dengan sekolah, beradaptasi dengan lingkungan tetangga dan lain sebagainya, yang kemudian orang tidak bisa dikontrol apapun yang diucapkan orang lain atau apapun yang dilakukan oleh orang lain, sehingga kemudian tadi peran keluarga menjadi sangat penting untuk kemudian tidak munculnya bullying atau justru menjadi penyebab munculnya bullying, karena bisa jadi perundungan tadi juga terjadi di rumah juga gitu ya. Jadi awalnya mungkin dia traumatik di rumah, di rumah kayak gini, atau tadi si pelaku itu dia menghadapi bully di rumah, kemudian dia salurkan balas dendamnya itu ke teman-temannya yang ada di luar keluarga mereka. Itu bisa terjadi, betul. Berarti faktor-faktornya ada juga faktor dari peran keluarga juga ya Bu ya, yang menyebabkan seseorang anak menjadi pelaku gitu ya, pelaku bullying atau pelaku perundungan kepada temannya sendiri ya. Tuh, terlepas dari anaknya itu mengalami culture shock terhadap lingkungan sekitarnya di dunia luar gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kalau mau bilang kenapa orang terjadi bullying, apa konteks keluarga itu berkontribusi terhadap kondisi bullying, karena keluarga itu kan sebagai agen konstruksi ya, agen yang kemudian menyebabkan anak melakukan adaptasi atas perilaku yang terjadi di dalam rumah. Bisa jadi orang tuanya melakukan bully pada anaknya karena dia melihat, atau misalnya kakak pada adiknya, bapak pada ibunya gitu ya, karena dia melihat mengadaptasi apa yang terjadi, kemudian dia mengadopsi apa yang terjadi di dalam keluarga, mencontoh apa yang terjadi dalam keluarga, atau tadi karena dia juga kena bully, akhirnya kemudian saya melakukan itu keluar. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Satu, karena konteks pendidikan atau pola asuh yang keliru. Dua, karena tadi kurangnya komunikasi antar keluarga. Tiga, tadi mungkin kurang literasi terkait dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan di luar. Nah, hal semacam ini yang kemudian menyebabkan tumbuh menjamur bully pada saat ini. Jadi peran keluarga tetap harus menjadi penting ya di dalam pencegahan terjadinya bully di masyarakat. Tapi sebenarnya keluarga itu ya Bu ya, kadang kerap kali mungkin orang tua kerap kali merasa kecolongan gitu Bu. Di rumah si anak merasa baik-baik aja, merasa menjadi anak yang baik, penurut dan sebagainya gitu. Tapi ternyata di lingkungan pertemanan, di lingkungan sekolahnya dia menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang keras dan sebagainya. Itu kira-kira disebabkan oleh apa ya Bu ya? Karena gaya pertemanannya atau pertemanan dengan teman yang lainnya yang mungkin kebawa arus gitu ya, pertemanan yang buruk, atau mungkin dari mungkin faktor-faktor luar lainnya gitu, ada mungkin Bu? Ya, jadi kalau kita bicara soal perilaku itu bisa terjadi tadi karena dia mengadopsi. Nah, siapa yang dia adopsi? Kita bisa bicara soal agen konstruksi tadi ya. Satu, yang pertama adalah keluarga. Dia bisa mengadopsi dari keluarga. Keluarganya sering melakukan itu, maka dia kemudian akan meniru. Yang kedua, agen konstruksi perilaku itu adalah masyarakat ya, tetangga dan lain sebagainya. Masyarakatnya suka bilang, kamu anaknya bodoh banget sih. Nah, dia terus-terusan kan begitu. Itu yang kedua.
Yang ketiga, agen konstruksi itu adalah lingkungan pendidikan ya. Guru juga menjadi menjadi agen yang ikut membentuk perilaku dari seorang anak gitu ya, termasuk generasi Z tadi. Nah, kalau gurunya kemudian selalu bilang bahwa loh, kamu kok bodoh banget sih, gitu aja nggak bisa ngerjain, itu juga akan bermasalah. Sehingga kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, tokoh agama ini juga mengkonstruksi soal perilaku yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah negara. Nah, kalau negara diem aja atau negara kemudian tidak melakukan satu aktivitas yang itu bisa melakukan pencegahan bullying, maka kemudian negara ini mengkonstruksi juga perilaku dari masyarakatnya, sehingga ada banyak faktor yang menyebabkan orang bisa mengalami namanya bully. Tapi sekali lagi, rumah pertama itu adalah keluarga, sehingga keluarga itu menjadi faktor terpenting pada si anak, karena anak mulai menjadi observer, dia kemudian menjadi adopter, dan kemudian dia akan menjadi implementer terkait dengan perilaku yang dilakukannya. Jadi kalau ditanya kenapa anakku bully, mari kita cek, evaluasi. Jangan-jangan di rumah dia kena bully dan kemudian dia mengadopsi apa yang dilakukan di masyarakat. Tapi Bu, sejauh dari data yang ditemukan Ibu, kasus-kasus viral yang jadi perbincangan masyarakat, kerap kali dari pihak sekolah menyatakan perilaku bullying yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya sudah ada korbannya, tapi kepala sekolah ataupun pihak-pihak guru terkait merasa kayak tutup mata gitu, tutup mata kan, dan mengatakan itu hanya ocehan itu hanya bercandaan belaka sesama teman. Nah, seperti apa Bu kayak gitu? Ya, itu yang dilakukan yang kita sebut dengan pembiaran. Jadi tadi pembiaran ya, karena anggapannya itu biasa, itu bercanda, itu guyonan aja gitu. Padahal kita harus melihat bahwa ada sesuatu yang kalau kita sudah tidak pas dengan apa yang disampaikan dan kemudian merasa sakit hati dan lain sebagainya, atau merasa tidak nyaman, maka itu kan kategorinya kekerasan ya. Jadi aktivitas yang dilakukan dan kita tidak menyetujui atas aktivitas tersebut yang berakibat pada kita tidak nyaman atas apa yang terjadi, maka itu namanya kekerasan. Kalau kejadian itu berulang, namanya bully. Berarti kalau guru menyatakan itu bercanda aja, nggak bisa gitu ya. Sehingga kemudian salah satu yang menjadi ciri dari kekerasan yang terjadi di sekolah adalah penelantaran. Penelantaran dalam konteks pembiaran, melakukan aktivitas keberulangan, padahal itu adalah bentuk dari kekerasan yang kemudian dipahami sebagai itu bercandaan aja. Nggak bisa, karena segala sesuatu sekarang nggak bisa dianggap bercanda, karena kita tidak tahu ya hati seorang itu apa kita bisa dalemin kan, sehingga kemudian dia kecewa atau bagaimana, karena mental seseorang itu satu dengan lainnya berbeda ya. Mental health sekarang kan jadi persoalan yang penting ya bagi anak-anak kita. Mengenai dampak bullying itu sendiri ya Bu ya, mengenai dampak bullying yang disebabkan oleh pelaku yang melakukan tindakan kekerasan, mungkin ya, kekerasan secara fisik ataupun verbal. Tapi Bu, sebenarnya adakah dampak lain yang mungkin dirasakan oleh korban ya, seperti kesehatan atau mungkin psikis dan sebagainya gitu? Ya, kalau bicara dampak, dampak itu ada dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Jelas kalau bullying adalah dampak yang tidak pernah diharapkan gitu ya. Nah, dampak yang tidak yang kemudian tidak diharapkan dan dirasakan itu yang pertama dampak secara psikologis. Jelas ya, itu akan berkaitan dengan psikis atau psikologis dari korban. Ya, korban akan merasa karena dia dibully terus, satu berarti dia akan insecure tadi ya, akan merasa tidak percaya diri. Ketidakpercayaan diri itu membuat seseorang menjadi mudah khawatir, mudah cemas, kecemasan berkelindan dengan depresi dan lain sebagainya. Maka kenapa orang dibully kok jadi bunuh diri gitu? Karena apa tadi? Saya nggak diterima ya, saya jadi begini ya. Nah, itu akibat panjangnya sampai pada konteks bunuh diri. Maka kenapa angka bunuh diri di Indonesia juga kayaknya mulai meningkat juga, karena tadi bully itu kemudian tadi dianggap biasa aja, padahal secara psikologis itu adalah dampak yang kemudian kalau dibiarkan ini kan kayak apa ya, berlapis didiemin aja, tiba-tiba kan kayak balon yang pecah gitu ya, dor kan gitu ya. Itu yang kemudian menyebabkan dia depresi. Itu yang pertama. Yang kedua, bully itu menyebabkan karena udah depresi, orang kan nggak mau makan ya. Kemudian kalau tidak mau makan, yang terjadi adalah pencernaan kita ya naik asam lambung, kemudian ya kemana-mana. Kalau sudah dari asam lambung itu mikir juga jadi nggak bisa, maka kemudian jadi migrain gitu ya, jadi nggak bisa tidur, jadi dia bisa kemana-mana. Sehingga kemudian jangan dianggap
enteng gitu ya persoalan bully tadi, karena dari psikologis, penyakit itu kan munculnya karena psikologis ya. Dari psikologis kemudian dia menjadi fisik. Nah, fisik tadi mulai dari dia tidak mau makan. Itu yang pertama kali terjadi ketika orang bully. Dia tidak mau makan karena tadi dia stres asam lambung naik. Akhirnya pusing, akhirnya bisa dari lambung kan bisa kemana-mana. Itu ya. Kesehatan betul, iya. Akhirnya nanti mungkin jadi hipertensi bisa terjadi gitu ya. Namanya lambung kan bisa kemana-mana ya, bisa jadi malas untuk ngomong, malas untuk berjalan, jadi lemas, jadi pusing dan lain sebagainya. Dan produktivitas jadi betul, menurun gitu ya? Akhirnya produktivitas menjadi menurun. Iya, betul. Gitu. Tadi ada dampak dari psikis, ada juga dampak dari kesehatan ya, kesehatan fisiknya seperti itu ya Bu ya. Nah, tadi Bu Rina sempat menyinggung tentang bullying tapi dalam bentuknya verbal ya Bu ya, dalam bentuknya verbal dan menyangkut tentang kesehatan mental sendiri Bu. Nah ini kan baru-baru ini kerap kali kita lihat ya Bu ya, ada yang namanya salah satu bentuk bullying atau perlindungan di sosial media yang namanya tuh cyberbullying ya Bu. Nah kira-kira Bu, apakah dampaknya sama saja dengan bullying secara langsung atau secara konvensional seperti ini? Karena mengingat pelaku cyberbullying ini kan tidak dilakukan secara langsung ya Bu, kita tidak tahu orangnya secara langsung, mungkin cuma head comment dan sebagainya seperti itu. Namun kalau bisa kita mau menyalahkan pun ya Bu ya, warga dunia maya itu kan sebenarnya bebas untuk berkomentar, bebas untuk berekspresi. Nah bagaimana itu Bu? Ya, cyberbullying itu menurut saya jauh lebih parah daripada bullying secara konvensional gitu ya, yang langsung. Kenapa? Satu, kalau bullying secara konvensional, bukan berarti bullying konvensional boleh nggak ya, tapi bullying yang terjadi secara konvensional yang kita face to face, orang yang ketahuan dan lain sebagainya, cuma dia sama saya yang tahu gitu ya. Tapi kalau cyberbullying tadi, dia melakukan head comment tadi pada satu waktu yang membaca banyak, kan itu membuat malunya lebih banyak ya, merasa insecure-nya, aduh aku udah digomongin kayak gitu, aduh saya sudah, khawatirnya akan lebih banyak karena tadi orangnya nggak ketahuan ya, mau marah-marah kemana gitu ya, sehingga kemudian tetapi orang lain menjadi lebih tahu terkait dengan mungkin kekurangan kita, terkait mungkin sekarang banyak nih orang yang melakukan bully, kamu anak koruptor ya, kamu anak HIV AIDS ya, kamu anak tadi penjahat ya dan lain sebagainya. Ini anak-anak yang perlu perlindungan khusus begini, ini banyak sekali mengalami yang tadi namanya cyberbullying tadi gitu ya. Nah ini berbahaya dan menurut saya jauh lebih berbahaya karena kita untuk ngejar siapa ini itu butuh waktu yang lebih banyak, karena kan untuk mengatasinya juga bukan polisi biasa, tapi harus polisi cyber yang kemudian diatasinya juga dengan cara yang berbeda. Nah ini jauh lebih, menurut saya jauh lebih berat, dan namanya jejak digital kan susah hilang, susah ngilangin. Tapi kalau saya ketemu kamu, kita pernah berkelahi atau kita pernah omong-omongan, cuman kita berdua yang tahu, selesai, saling memaafkan, nggak pernah, mungkin jejak digitalnya hanya nempel di dalam pikiran kita. Tetapi kalau jejak bullyingnya ya, tapi kalau konteksnya masuk di cyberbullying, jejak digitalnya orang bisa buka lagi ya, anak cucu kita bisa tahu ke depan, keluarga kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu ya, sehingga dampaknya menjadi lebih luas ya, stresnya jauh lebih tinggi gitu ya. Itu yang harus benar-benar dihindari kan terkait dengan cyberbullying tadi. Karena cyberbullying kita belum tahu pasti pelakunya ya Bu. Dan pelakunya kemungkinan dalam jumlah yang banyak. Padahal kita sendiri di sini ya Bu. Kita yang sebagai korban, kita hanya sendirian gitu ya Bu, menghadapi pelaku yang mungkin jumlahnya ribuan dan itu terus-menerus mungkin dapat bertambah dan tidak bisa secara langsung dihilangi gitu ya Bu ya. Maka dampaknya mungkin akan lebih lama, akan lebih susah untuk dihilangkan ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira kita, mungkin saya ya sebagai generasi Z ya Bu ya, bagaimana sih cara mencegah atau cara agar kita dapat menangani sesama generasi Z ya, sama teman atau sesama kerabat, untuk sama-sama mencegah atau sama-sama aware terhadap perilaku perundungan seperti ini. Oke. Yang pertama yang harus dipahami adalah pahami dulu siapa diri kita ya. Tadi kan sudah dibilang saya generasi Z gitu ya. Generasi Z itu karakteristiknya gimana sih? Jelas generasi Z ini berbeda dengan generasi X, berbeda dengan generasi Y. Kita akan berhadapan jauh lebih berat lagi besok generasi Alpha, yang lebih berat daripada generasi Z. Nah,
generasi Z itu punya karakteristik yang sangat unik, sehingga kemudian satu dengan yang lain harus paham, lu generasi Z, saya juga generasi Z gitu ya. Sehingga karena kita sama-sama generasi Z, jangan kalau orang bilang jangan cawe-cawe urusan sama-sama generasi Z kan gitu ya. Jadi yang pertama harus tahu dulu kapasitas kita, karakteristik kita sebagai generasi Z. Generasi Z orang bilang nyun sewu, ada yang bilang strawberry generation gitu ya, generasi yang mudah bonyok gitu kan, karena ditekan sedikit dia mudah down gitu ya, mudah menyerah gitu. Nah, seger sih, glowing sih, cantik sih, banyak inovasinya sih, tapi begitu ditekan dia tidak sekuat generasi X gitu ya, yang berproses dengan pelan gitu ya, begitu jatuh dia masih bangkit lagi. Tapi generasi Z ini adalah generasi tadi yang secara mental dia butuh untuk kemudian didampingi lebih banyak, karena tadi dia lebih banyak didampinginya oleh gadget tadi. Dia cari informasi dari gadget dan cari apa-apa dari gadget. Sebenarnya informasi dari gadget itu banyak gitu ya, tetapi kan tetap kalau kita ngomongnya konteks ketahanan keluarga, generasi Z ini harus diasuh oleh ibu dan bapak yang tahu soal ketahanan keluarga. Nah, salah satu kunci untuk kemudian generasi Z itu tidak kena bully adalah satu, kalau kata BKKBN harus memenuhi indikator yang namanya indikator kebahagiaan. Nah, indikator kebahagiaan itu apa? Indikator yang dalam 1 minggu minimal 8 jam itu harus berinteraksi dengan orang tuanya atau dengan seluruh anggota keluarganya. 8 jam ya. Jadi yang suka PJKA, pulang Jumat kembali Ahad, itu harus benar-benar ngobrol bareng tuh sama ibu bapaknya, karena sekarang bisa video callan, beda kok disentuh dengan cuma ngelihat gambar kan nggak kerasa. Nah, maka kemudian yang harus dilakukan tadi di generasi Z butuh pola asuh, dia harus disentuh, dia harus piendo, dia kabarnya kan digini aja kan lebih enak ya daripada gimana kabarnya cuma dari video call ini ya. Tapi kalau kamu sentuh gini dan lain sebagainya itu akan jauh lebih menyenangkan. Iya. Jadi peran orang tua, peran keluarga merupakan peran terpenting ya Bu ya, generasi sih untuk mencegah atau setidaknya aware terhadap perilaku perundungan atau bullying ya Bu ya, di era sekarang ini. Nah, itu tadi Sobat Charts pembahasan kita pada episode kali ini bersama Ibu Rina. Terima kasih Ibu Rina. Jadi teman-teman ya, Sobat Charts, mencegah bullying adalah upaya yang berkelanjutan ya Bu ya. Dan semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, menghargai dan mendukung bagi semua anak-anak ya. Mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat tinggal dan sebagainya. Oke, Sobat Charts, aku mau ingetin sekali lagi ya teman-teman ya, jangan lupa tetap pantengin channel YouTube Shock Lab dan jangan lupa untuk selalu kunjungi laman-laman media sosial Shock Lab lainnya untuk dapat menerima berbagai informasi mulai dari lifestyle, teknologi hingga dunia hiburan. Nah, itu tadi perbincangan kali ini di Tanda Tanya bersama Ibu Rina. Aku pamit undur diri ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di episode Tanda Tanya selanjutnya. Kalau nggak tanya, tahu dari mana? Sampai jumpa.